Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai modernisasi. Nama anggota kelompok kami yang pertama yaitu Risa Erviana, Tini Rosyada Himsatu Zahwa, Santi Nur Aisyah, dan Rizky Wanda Yuliana. Untuk materi yang pertama yaitu latar belakang. Ada beberapa faktor yang mendorong adanya modernisasi. Faktor yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan ada lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Lingkungan keluarga yang paling berpengaruh terhadap perkembangan anak yaitu bagaimana pola asuh orang tua. Untuk lingkungan sekolah yaitu bagaimana siswa itu berteman dan menerima wawasan pengetahuan. Dan lingkungan masyarakat sendiri itu berpengaruh besar terhadap perkembangan jiwa anak. Apalagi norma dan tata aturan nilai yang ada itu tergantung lingkungan pergaulannya. Faktor yang kedua yaitu faktor gaya hidup. Bagaimana seseorang hidup di lingkungan masyarakat. Nah, langsung saja ini kita lihat perubahan gaya hidup dari zaman tradisional. Contoh yang pertama yaitu dari transportasi umum seperti delman berubah menjadi transportasi umum seperti mobil, tapi juga ada bus, juga kereta api. Nah, contoh selanjutnya yaitu bajak sawah menggunakan sapi yang beralih menggunakan mesin. Untuk selanjutnya yaitu orang dulu membaca berita melalui koran, sedangkan sekarang orang membaca berita cukup dengan alat elektronik. Selanjutnya yaitu dari pasar tradisional menuju pasar modern yaitu supermarket. Dan yang terakhir yaitu anak kecil dulu berinteraksi melalui permainan-permainan tradisional. Saat ini anak kecil jarang berinteraksi dengan temannya melainkan sibuk dengan game. Kemudian yang selanjutnya adalah akibat modernisasi. Karena akibat pasti ada dua macam yaitu akibat positif dan juga akibat negatif. Nah, tetapi di sini kita fokuskan kepada akibat negatif. Karena apa? Karena yang menjadi permasalahan di masyarakat adalah akibat negatifnya. Akibat negatif dari adanya modernisasi diantaranya ada westernisasi. Nah, westernisasi tersebut dapat menimbulkan terkikisnya nilai budaya lokal. Kemudian ada juga kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Kemudian timbulnya rasa malas. Nah, timbulnya rasa malas ini karena apa? Karena adanya teknologi yang semakin canggih. Kemudian adanya kriminalitas, kemudian ada pencemaran lingkungan. Materi berikutnya yaitu modernisasi dalam kewarganegaraan. Modernisasi yang datang ke Indonesia memberikan pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia sendiri. Pengaruh modernisasi diantaranya yaitu teknologi dan fashion. Bukan hanya itu, tetapi juga berpengaruh pada pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang akan semakin maju dan lebih baik. Anthony Giddens menjelaskan konsep modernitas dalam The Juggernaut of Modernity. Giddens menjelaskan bahwa modernitas layaknya sebuah kendaraan besar yang akan terus melaju, menggiring masyarakat untuk terus berlari menuju masa depan. Modernitas akan melindas setiap hal yang tetap berada di tempatnya, sehingga setiap manusia yang tidak dapat mengimbangi laju perkembangan zaman akan tertinggal dan akhirnya sangat sulit bagi manusia itu untuk mengikuti perkembangan yang terjadi di luar dirinya. Mengatasi dampak negatif modernisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. 2. Selektif menggunakan teknologi yang diberikan. 3. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. 4. Sebagai kaum muslim, kita hendaknya menanamkan nilai-nilai Islam di kehidupan sehari-hari. 5. Memiliki sikap untuk menjaga budaya lokal yang dimiliki di seluruh daerah. Dan yang keenam, meningkatkan jiwa persatuan dan kesatuan serta menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Nah, semoga dengan cara-cara tersebut kita bisa mengatasi dampak negatif dari modernisasi. Cukup sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.